Yo, halo guys. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian kuat ya puasanya. Oke, jadi di video hari ini aku akan memberikan tips untuk menggambar anime. Jadi simak terus ya videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan kertas terlebih dahulu. Kedua, kita gambar lingkaran agar mempermudah kita pada saat kita sedang menggambar. Saat menggambar lingkaran, kalian bisa menggunakan koin ataupun tutup botol untuk menggambar lingkaran yang sempurna, ataupun juga bisa menggunakan jangka. Bagi yang nggak mau ribet, kalian bisa langsung bikin arsirnya aja. Sebentar, ini aku ketengahin dulu biar enak dilihatnya. Oke, nah udah pas. Oke, sekarang kita akan membuat garis di tengah-tengah pas ya. Oke, sekarang kita akan membuat rahangnya. Rahang yang aku pakai ini rahang cewek ya. Jadi ini bisa mempermudah kalian untuk yang pemula. Nah, setelah kita membuat rahang, sekarang kita akan membuat garis lagi. Dan garis ini pertama ini tuh garis jidat. Dan yang lain kita akan menggambar garis untuk mata. Terus garis untuk hidung dan juga garis untuk mulut. Setelah kita menggambar garis, kita akan menggambar bagian telinganya. Dan di sini aku mohon maaf banget ya, aku gak seberapa ahli dalam menggambar telinga karena aku sering menutupinya dengan rambut ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menggambar bagian lehernya. Lehernya kecil aja ya, biasa aja karena ini adalah leher wanita. Jadi biasa aja, jangan grogi, gambarnya jangan tremor tangannya, biasa aja. Baiklah, setelah kita menggambar bagian leher, sekarang kita akan menggambar bagian mata. Dan di bagian mata ini kita memang sering miring-miring ya. Jadi kita gambarnya jangan terlalu tebal. Kita agak sedikit tipis aja gambar matanya. Di saat kita menggambar mata ini, tangan kita jangan terlalu menekan dengan kertas. Karena itu akan mempersulit kita saat menghapus bagian yang salah. Baiklah, setelah kita menggambar bagian mata dan juga bola mata, sekarang kita akan menggambar bagian dalam mata. Di sini ada dua lingkaran yang akan kita pakai. Pertama adalah lingkaran lightning dan juga lingkaran bagian mata atau bagian dalam mata. Lalu kita akan beri garis melengkung ya. Setelah kita beri garis melengkung, kita beri sedikit arsiran. Arsiran ini untuk sedikit menghitamkan bagian bola mata. Dan juga saat mengarsir jangan terlalu menekan. Oke. Setelah kita membuat bagian mata, sekarang kita akan membuat bagian alis. Saat kita membuat bagian alis, sebelumnya kita terhapus terlebih dahulu bagian atas mata ini atau garis yang kita gunakan untuk mengukur. Sebelumnya kita tebali terlebih dahulu bagian yang terhapus ya. Sekarang kita baru membuat alisnya. Saat membuat alis, tangan kita santai saja ya. Jadi jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu tipis. Kenapa? Nanti ya itu tadi, supaya kita tidak mempersulit kita saat sedang menghapus. Dan saat kita membuat alis, kita beri sedikit arsiran agar sedikit terlebih terlihat realistis ya, atau real gitu ya. Dan kedua kita beri sebuah kelopak ya, bagian kayak atas mata gitu.
Setelah kita membuat bagian mata atau bagian atas, sekarang kita akan membuat bagian hidung. Tapi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu ya. Sekarang kita baru membuat segitiga, dan kita hapus lagi bagian atas. Kemudian kita buat sebuah garis tipis saja, lalu kita buat arsiran kecil dan juga tipis aja. Nah, setelah kita membuat arsiran seperti ini, barulah kita hapus yang bagian yang menghalangi kita saat sedang membuat mulut dan juga blush. Setelah kita menghapus, barulah kita membuat mulut. Mulutnya sedikit terpisah ya, jadi kayak garis, titik garis. Lalu kemudian sekarang kita akan membuat blush. Jadi saat membuat blush biasa saja, seperti mengarsir ya, seperti yang tadi. Dan sudahlah, bagian muka sudah jadi. Setelah selesai membuat bagian wajah, sekarang kita akan membuat bagian rambut. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu bagian atas ini yang sudah tidak diperlukan lagi. Kita hapus semuanya yang merasa sudah tidak diperlukan lagi. Oke. Setelah kita menghapus bagian yang sudah tidak diperlukan, sekarang kita akan menggambar bagian telinga kepala ini. Jadi maaf ya kalau telinganya agak sedikit miring-miring. Jadi setelah kita menggambar bagian telinga, kita akan lanjut membuat bagian rambut. Jadi saat membuat rambut ini, tangan kita seperti sedang mengarsir ya. Jadi tipis aja. Jadi kita bikinnya tipis saja, dan juga kita beri garis lagi. Jadi ini rambut yang aku buat, ini adalah rambut model rambut yang gampang untuk kalian buat atau bagi para pemula ya. Jadi ini aku bikin poni yang gampang, jadi cuman seret-seret gitu aja. Mungkin pada saat sedang menggambar rambut yang belum jadi, kita lihatnya tuh kayak rambut model petal ya, jadi kayak botak sebelah. Jadi kita gambar dulu yang bagian rambut, yang bagian samping. Jadi di sini telinganya aku hapus dulu ya. Jadi saat kita membuat rambut, kita tangannya biasa aja, jangan terlalu tremor ya. Dan juga kita hapus bagian ini supaya kita gampang aja gambarnya ya. Oke, setelah kita menggambar bagian rambut, sekarang kita akan menggambar bagian gelombang rambut. Jadi ini bikin rambutnya memang agak sedikit sulit ya, tapi kita harus bikin gelombangnya supaya kelihatan kayak rambutnya itu bagus. Oke, kita bikin gelombangnya biasa aja ya. Jadi kita sedikit melenceng dari rambut yang kita buat sebelumnya. Oke, setelah kita membuat gelombang rambut, sekarang kita akan membuat bagian rambut yang keluar dari rambut. Maksudnya kayak gimana ya? Nggak bisa jelasin ya. Jadi pertama kita hapus dulu yang bagian nggak perlu dulu lah pokoknya. Terus nanti kita baru tebeli atau kita tambahin ya. Jadi kayak diarsir kayak tadi itu, biasa aja ya. Oke, setelah kita melengkapi bagian rambut yang lain, barulah kita membuat rambut yang keluar dari rambut. Udah lah, nggak ngerti cara jelasinnya gimana. Terus sekarang kita hapus bagian atas karena kita akan membuat rambut pita. Apa itu pita? Aku juga nggak ngerti apa itu pita, tapi aku nggak ngerti gimana jelasinnya ini. Pokoknya ya begitulah modelnya. Nah, biar kelihatan kayak ada tumbuh dari tengah-tengah lah. Terus kita tambahin garis-garis ya. Setelah kita tambahin garis-garis, barulah kita tambahin rambut yang keluar dari rambut lagi ya. Udah lah, nggak tahu cara jelasinnya gimana. Setelah itu kita tambahkan rambut yang keluar dari rambut lagi. Nggak ngerti cara jelasinnya gimana, gemes sendiri dah. Jadi ya kita tambahin ya. Aku pakai ukuran yang lebih kecil dulu pensilnya. Jadi kita tambahin dulu
rambut yang keluar dari rambut. Jadi biar kelihatan realistis lah. Duh, gak ngerti bahasanya gimana. Pokoknya kita bikin kayak ketiup angin, tapi gak ketiup angin, kayak habis ketiup angin lah ya. Ya, setelah kita selesai membuat bagian rambut ini tadi, sekarang kita akan membuat bayangan ya. Jadi bayangannya ini lebih tepatnya dari arah samping sebelah kiri ya. Ya, dari kiri. Karena dari bayangan hidung ini kelihatan. Pertama kita akan membuat bayangan dari dalam mata. Dan itu dari samping-sampingnya aja ya. Dan kemudian kita akan membuat bayangan dari rambut. Dan ini modelnya arsir kayak tadi ya. Dan seterusnya. Oke, jadi ini aku hapus ulang. Jadi ini aku betulin lagi yang tadi. Sekarang kita bikin bayangan lagi ya. Kita bikin bayangan di tempat sempit-sempit dan kita bikin bayangan di sebelah sini ya. Jadi supaya kelihatan batas mana rambutnya. Jadi supaya nggak kelihatan nyambung sama kulit. Kalau nyambung sama kulit creepy nanti jadinya. Oke, kita ke bagian yang lain ya. Kita ke bagian yang ke tempat sedikit nggak terkena sinar ya. Nggak tahu sinarnya ini dari arah mana, aku ngasal ngarsirnya. Ya tapi kalian ikutin aja nggak apa-apa. Terus kita arsir bagian sini, terus kita arsir lagi bagian sebelah sini, kita arsir. Oke, ada lagi nggak yang mau diarsir? Oke, udah selesai. Yeay, udah selesai guys, udah selesai. Yeay. Bagi yang masih belum srek ya, maksudnya kalian bisa ngulang videonya dulu. Ya, cuma sampai sini aja ya. Jadi di video berikutnya aku bakal bikin tutorial lagi, tapi entah itu bagian mana lagi ya. Jadi ikuti terus perkembangan videoku dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.